Subhanahu wa taala, kita rasakan zatnya Allah. Allah jelas dalam Al-Qur'an memberikan ketegasan. Kalau ingin hatimu tenang, berarti ingat kepadaku. Kalau pikiranmu ingin tenang, berarti ingat kepadaku. Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya lah engkau ingat kepadaku, tak terhingga kalau bisa. Maka kalau kata ulama kita mengatakan, kalau engkau kenal dirimu, maka engkau akan sejatinya kenal terhadap Tuhan. Artinya apa? Di sini kita selaku muslim yang berusaha menjadi seorang mukmin, selaku muslim yang berusaha menjadi seorang mukmin yang betul-betul sejati, yang iman kita luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika kita berdoa menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qabul langsung. Karena lantaran kita percaya manusia saja ketika kita dipercayai oleh teman kita, oleh siapapun dia, maka kita dengan mudahnya berbalik percaya kepadanya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita memang betul-betul menaruhkan hati, lisan kita dan perbuatan kita dalam kategori iman, maka niscaya ketika kita berdoa diijabah langsung tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah nantangin kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, aku perkenankan, aku berikan. Tinggal tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tergantung prasangka dalam iman kita inilah, dalam pikiran kita inilah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita. Yang sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peningkatan iman kita sederhanakan yang adalah tadi merasakan bagaimana ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu kata Allah, dengan engkau ingat kepadaku, maka aku berikan ketenangan hatimu. Kalau hati sudah tenang, maka pikiranmu, semua dalam jiwa ragamu pun akan menjadi tenang. Maka sesulit apapun hidup dunia, himpitan ekonominya, sakit yang tak kunjung sembuh, maka di situ tetap Allah berikan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dan disitulah Allah perlahan berangsur-angsur berikan jalan keluar min haitsu la yahtasib. Jelas ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Maka dari itu, di mana kita bisa merasakan ketenangan itu kalau seandainya di luar daripada aktivitas kita, di luar sana kita belum merasakan ketenangan? Berarti sederhananya kita cari rumah Allah, enak dipimpin oleh imam sholat jamaah, bacaan ayat suci Al-Qurannya indah, lantunannya indah, maka hati senantiasa tadi termasuk daripada tanda-tanda orang beriman. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar, maka akan menjadi tenang. Cari medianya, tempat di mana Allah berikan ketenangan dulu. Kalau seandainya hati dan pikiran kita di luar sana ternyata belum bisa tenang, pikiran belum bisa tenang, maka carilah rumah Allah, masjid terdekat, musola terdekat, di mana ada majelis taklim atau majelis zikir, bahkan majelis sholawat di dalamnya. Dan ternyata tak sadar hati kita tenang di dalamnya. Ternyata itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu, bagaimana kita bisa melakukan, berupaya dengan bersungguh-sungguh mendekat, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan banyak jalan keluar bagi setiap masalah. Karena bagi orang yang beriman, inti diciptakan dunia ini banyak masalah, banyak beban dan benturan. Tahu mereka orang-orang yang beriman, maka tempat kembali sebaik-baiknya, tempat bergantung sebaik-baiknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih dan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda orang beriman
beriman, yang selanjutnya yakni adalah senantiasa bertawakal, berikhtiar sebelumnya, yakni berikhtiar adalah berupaya bekerja keras dalam syariat, kemudian berdoa apa yang lagi diusahakan. Ada yang mengatakan kita mendoakan apa yang menjadi keinginan kita dunia maupun akhirat, maka ketika kita berdoa usahakan doa yang kita doakan. Apa yang lagi kita usahakan, kerja keras kita, banting tulang kita, peras keringat kita untuk capaian dunia sukses, untuk capaian akhirat pun sukses. Apa yang kita lagi upayakan pun doakan di dalamnya. Itulah bagian daripada ciri orang beriman atau tanda-tanda orang beriman. Bagaimana dia berdoa, doa yang dia doakan dia usahakan, yang dia usahakan pun dia doakan. Artinya sinkronnya antara doa dan usaha, usaha dan doa masuk ke dalam ikhtiar dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda ataupun ciri orang-orang yang beriman selanjutnya adalah menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ya masih dalam jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali apabila betul kita percaya atau iman atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini punya kesadaran tingkat tinggi. Sadar bukan berarti kita cuma bisa melek mata kita. Sadar bukan berarti kita bisa beraktivitas pada umumnya, bercanda, ria, ngobrol dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Tetapi sadar orang-orang beriman adalah sadar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori perintah Allah apa kita sederhanakan. Sadar ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dipanggil kita oleh Allah 2 kali, maka disitulah orang beriman, oh waktunya sholat. Bahkan Allah bukan cuma manggil kita dengan cuma-cuma, namun disitu ada hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setelah engkau sholat memenuhi panggilanku, maka aku akan berikan kemenangan. Apa kemenangan yang Allah akan berikan? Kemudahan, jaminan, apa aja urusan dunianya Allah akan fasilitasi, Allah akan berikan jalannya untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing.